Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gania. Hari ini aku mau mempresentasikan portofolio aku. Reviewnya dibaca nggak? Baca. Yang pertama itu di sini banyak banget kegiatan yang aku jalanin. Salah satunya itu proyek individu yang bakal aku ceritain pertama kali. Proyek individu aku itu ada dua yang aku jalanin, yaitu belajar main biola. Belajar main biola itu aku jalaninnya selama 1 bulan. Aku milih proyek ini karena aku tertarik di bidang musikal, dan kayak tertarik banget buat coba main biola. Awalnya aku bingung sih mau proyek apa waktu itu, cuman tiba-tiba dicoba aja. Akhirnya aku milih biola ini buat jadi proyek individu aku. Uh, Selama sebulan aku aku les, uh, abis abis pulang sekolah itu 1 bulan itu kalau nggak salah ada 4 pertemuan karena seminggu sekali, dan akhirnya di presentasi, dan hasilnya adalah aku bisa main lagu Twinkle Little Star di akhir pakai biola. Cuman lihatnya karena memang aku tertarik di bidang ini. Proyek individu aku yang kedua itu terakhir itu adalah membuat buat drama coach, dan eh, aku sendiri dan media sosial, dan aku pengen nyoba hal baru aja. Jadi aku yang project individu kali ini nggak pakai coach, dan banyak banget yang bisa aku pelajarin tanpa coach. Ternyata ternyata aku nggak terlalu suka kalau misalnya ditemenin sama coach. Kalau misalnya buat berkarir coach gitu. Cuman kalau menurut aku, kalau misalnya yang bikin lukisan, bikin clay, itu menurut aku lebih nyaman sendiri dan nggak pakai coach. Terus aku coba buat pin buat poncan juga, dan hasilnya aku bisa bikin eh, 1 tray, 11 pin, dan 5 poncan sekaligus kalau nggak salah hasil akhirnya. Nah, kegiatan kedua itu ada magang atau nyantri. Magang pertama aku itu ada di Azah Catering. Ada di Azah Catering. Nah, magang Azah Catering ini magang pertama kali aku. Aku magang di sini sama 2 temen aku. Kita belajar cara masak, cara packing catering, cara cara motong-motong bahan juga. Di Aza Catering jual banyak menu gitu, jadi kita waktu itu masaknya agak banyak. Kita motong sayur, kita nata box, kita bikin boxnya gitu, melipat box, sama kita motong-motong bahan. Hal yang paling aku suka di sini adalah pas motong-motong bahan, khususnya kentang, karena menurut aku kayak seru aja gitu, kayak pakai pisau bergerigi gitu. Terus habis itu aku juga suka pas bikin kue, karena di situ kita nuang adonannya ke tempatnya satu-satu gitu, dan menurut aku itu seru banget. Kayak karena masaknya tuh nggak terlalu susah, cuman kayak susahnya tuh pas motong bawang karena perih banget. Cuman nggak apa-apa karena yang lainnya seru. Magang kedua aku itu di RH Farm. Kali ini aku magang di sana bareng temen satu kelas, jadi ada 8 orang totalnya. Di RH Farm aku belajar menyemai, m- bercocok tanam, tapi pakai media hidroponik. Eh,
aku belajar Mimai Rockwool, Nata Rockwool, Nata Netpot juga gunting-gunting Rockwool. Di sini seru banget karena bareng teman-teman. Cuma waktu itu ada orang kebetulan ada orang yang nikah di sana. Jadi suara MC-nya tuh kayak kedengeran sampai kebunnya gitu. Jadi kita pusing karena suara speakernya gede banget, tapi nggak apa-apa karena itu yang paling kayak bikin itu jadi memorable gitu. Terus yang ketiga itu magang di klinik Widya Selaras. Kali ini aku magangnya sendiri, terus aku pilih sendiri tempatnya. Kebetulan kenapa aku pilih klinik karena aku tertarik di bidang kesehatan. Jadi waktu itu aku juga nyari tempat magangnya tuh di akhir-akhir karena aku nggak tahu mau magang di mana, aku bingung banget. Akhirnya aku ada info dari tante aku bisa magang di klinik. Sebenarnya ini menjadi sesuatu yang menantang buat aku karena em, aku sendiri gitu di sini jadi apa-apa harus ngomong sendiri kalau misalnya nggak ngutarain pendapat ya berarti ya enggak gitu. Jadi agak tapi banyak juga pengalaman yang bisa aku ambil di sini. Aku di sana aku di sana lebih ke nyari rekam medis pasien, merapiin rekam medisnya lagi, terus naruh naruh datanya ke ruang dokter, terus abis itu nyatet nyatet data pasien pada hari itu, terus eh, s- abis itu apa ya? Habis itu juga ngecap eh, apa sih namanya? Surat biasa surat sakit atau surat sehat pasien. Yang paling aku enjoy itu pas nata rekam medis eh, sama menumbuk atau bikin puyer karena menurut aku itu kayak seru banget sama bikin puyer karena itu kayak menurut aku lumayan seru dan beda dari yang lain gitu. Aku bikin puyernya gitu ditumbuk terus habis itu di packing ke kayak kertas gitu dan ditutup kayak packing-packing klinik dan aku juga tulis nama pasien sama berapa kali minum obatnya. Menurut aku memang tertarik di bidang kesehatan. Jadi menurut aku magang kali ini magang paling seru tapi juga paling menantang karena sendiri. Eh, Kegiatan selanjutnya itu ada live in atau nyantri. Nyantri pertama kali aku itu ke Pulau Untung Jawa. Eh, Pas ini aku baru pertama kali baru kelas 1 aku melakukan perjalanan ke Untung Jawa bareng-bareng sama teman sekelas sama kakak kelas aku banyak banget waktu itu dan seru juga. Kita berangkatnya tuh naik kapal, bukan kapal sih kayak ya kayak kapal kecil gitu. Terus abis itu kita berangkat dari mana ya? Kita berangkat naik kapal kecil gitu. Kapalnya lumayan bikin pusing sih, cuman untung nggak apa-apa ya karena terbuka jadi udaranya banyak. Terus di sana tuh kayak kalau misalnya buka dekat penginapan itu buka itu ada batas pagar, terus abis itu langsung kayak pantai gitu. Jadi kayak kalau misalnya bosen bisa lihat keluar atau bahkan berenang. Di sana banyak banget yang dipelajarin. Kayak kita juga waktu itu nanam mangrove sama lihat-lihat eh, hewan di sana di wisata mangrove itu. Waktu itu tapi oh nah waktu itu kita juga snorkeling cuman di tempat snorkelingnya itu kayak banyak sampah gitu jadi kayak bikin gatal sedikit gitu jadi snorkelingnya itu nggak enjoy gitu nggak terlalu enjoy karena bikin gatal dan bikin sakit gitu nah karena di situ kelamaan nggak kelamaan sih seminggu gitu cuman mungkin karena nggak kebiasa tinggal di dekat pantai aku tuh jadi mual gitu di hari-hari terakhir pas lihat pantai karena kayak udah mabuk laut mungkin tapi abis itu untung nggak apa-apa karena itu di hari-hari terakhir jadi langsung pulang gitu. Live in keduanya itu ada di desa wisata Hanjeli.
Yang perjalanan Lipin ini itu aku perginya bareng adik kelas aku. Kita seru banget. Kita ngabisin waktu di sana. Kita berangkat pakai elf kalau nggak salah. Cuman jalannya itu lumayan lumayan eh, lumayan belok-belok gitu. Jadi kayak banyak yang mabok, tapi nggak apa-apa untungnya. Terus seminggu di sana tuh seru banget. Kita juga sempat ke konservasi penyu buat ngelepasin penyu-penyunya. Penyu-penyunya masih kecil, kayak terus kita lepasin ke eh, laut lepas gitu. Ini seru banget karena dari kecil aku selalu pengen kayak bisa ngelepasin penyu-penyu gitu kayak di film-film. Jadi pas waktu itu tuh aku senang banget karena cuacanya juga bagus. Jadi kayak ngelepasin penyunya tuh kayak ngelepasin penyunya tuh pas cerah-cerahnya gitu. Terus di sana kita juga diajarin cara menumbuk. Eh, di sana juga kita belajar tentang tanaman hanjeli. Eh, Kalau misal tanaman hanjeli itu udah kering, kita bisa bikin dia jadi gelang gitu. Dan itu keren banget menurut aku kayak bisa dimanfaatkan jadi banyak barang gitu. Kita juga bikin gelas dari bambu eh, buat oleh-oleh di rumah dan nama kita masing-masing gitu. Yang terakhir itu live in di Tabanan Bali. Ini adalah kayak perjalanan jauh terakhir gitu sebelum kelulusan. Kita pergi sekelas aja. Terus waktu itu serunya adalah karena aku baru pertama kali naik pesawat. Sebenarnya pas kecil pernah, cuman kayak nggak inget gitu karena masih kecil banget. Jadi kayak aku takut gitu pas take off. Ternyata rasanya tuh kayak aneh gitu, cuman kayak aku pengen naik pesawat lagi sih. Eh, Terus di sana kita belajar tentang banyak tanaman, kita juga belajar tentang eh eh, kayak ya banyaknya kita belajar tanaman sih di sana. Terus kita jalan-jalan ke eh, Candi Kuning dan juga kita lihat lumba-lumba liar yang di laut lepas gitu yang naik kita naik kapal gitu. Itu menurut aku seru banget yang lihat lumba-lumba karena aku nggak pernah lihat lumba-lumba yang liar kayak gitu sebelumnya kayak maksudnya yang lumba-lumba di laut lepas gitu yang lompat-lompat dan itu pas ketemu tuh kayak seneng banget gitu. Eh, Terus abis itu di sana tuh kayak karena kita cuma sekelas tuh kayak seru banget aja. Kayak kita bener-bener enjoy karena perjalanan terakhir kita juga walaupun ya mungkin ada kejadian-kejadian sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih cuman kayak nggak apa-apa. Nah terus abis itu ada backpacker atau safar. Backpacker atau safar ini ada dua, ke Kuningan sama ke Malang dan Kota Batu. Pas di Kuningan ini kayak karena pertama kali kita juga belum terlalu deket sih kayak kita masih kayak agak awkward gitu jadi kayak agak aneh aja cuman kita berangkat naik bus dari Terminal Baranang Siang terus pulang naik kereta. Ah, di sana kita banyak banget explore tempat-tempat em, kayak Cibulan itu kayak berenang tapi di dalamnya ada ikannya gitu aslinya takut cuman kayak ikannya aja nggak bisa dideketin gitu jadi mau kenapa takut gitu terus habis itu terus habis itu kita juga jalan-jalan ke Cirebon kita sekalian ke Cirebon waktu itu kita ke Keraton Kasepuhan di situ kita lihat kayak museumnya juga jadi banyak artefak peninggalan dulu gitu jadi kayak seru aja gitu sambil belajar sejarah. Yang kedua itu ada backpacker Malang. Jalan Malang ini aku suka banget. Walaupun di keretanya itu 16 jam sampai pusing mau ngomongin apa. Cuman kayak menurut aku seru banget karena teman-temannya banyak dan kayak seru banget gitu. Di sana kita kulineran sama pergi ke tempat-tempat seru gitu. Salah satu yang paling seru adalah eh, Jatim Park, Museum Tugu sama Museum Angkut karena menurut aku itu seru banget kayak bareng-bareng gitu. Kita juga di Jatim Park itu naik wahana yang bareng-bareng gitu cuman karena memang diburu-buru ke museum angkut jadi kita nggak naik terlalu banyak tapi itu seru banget terus kita juga sempat ke kebun stroberi sama ke kebun apel itu di kebun apel kita kayak makan banyak banget apel tapi
kita berujung nggak beli apa-apa, kita cuman makan di situ doang. Terus abis itu di kebun stroberi kita cuman makan stroberinya karena emang stroberinya nggak bisa dibawa pulang, tapi overall seru banget dan stroberinya enak. Yang terakhir itu ada volunteer di Rumah Quran 2023 sama 2024. Volunteer Rumah Quran ini yang pertama itu yang habis itikaf. Jadi kita habis itikaf kita volunteer di sana. Eh, jadi dibagi kelompok gitu. Kelompok aku kebetulan itu mewarnai sama abis itu kita mewarnai bareng-bareng. Abis itu mereka dikasih bingkisan. Waktu itu kayak bingkisannya kayak snack gitu. Terus kita kayak mewarnainya seru banget bareng adik-adik kecil. Walaupun adiknya malu-malu tapi emang lucu banget. Nah, volunteer yang kedua ini pas Agustus 2024 aku volunteering ke Rumah Quran ngajarin bahasa Inggris yang tentang eh, barang Nizar. Waktu itu kita kasih worksheet sama menjelaskan tentang barang-barang sama ruangan di dalam rumah. Waktu itu ngerjain worksheetnya pada seru banget karena abis itu aku kasih reward stiker gitu. Jadi kayak merekanya juga enjoy dan lucu-lucu banget. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini lihat dulu ke sini, gak apa-apa. Oh, iya, dengar. Jadinya sudah mencoba TV atau yang di daerah ya, untuk Jawa, Mandiri, dan Bali. Oke. Apa perbedaan yang sangat mencolok deh proses semuanya ya? Boleh dari sisi masyarakatnya, dari budayanya yang kamu lihat gitu dan terasa oh kalau di Bali begini, oh, karena kalau kultur Jawa itu kan berarti masyarakat Betawi ya, masyarakat Jakarta ya. Kalau Anjali di Jawa Barat dan untuk Bali ya itu lagi. Perbedaan yang paling mencolok itu sebenarnya perbedaan budayanya sih. Kayak kalau misal sama lingkungannya juga. Kalau misalnya di Untung Jawa itu emang kayak lingkungannya kan deket pantai gitu. Jadi kayak apa ya rasanya tuh hawanya tuh kayak eh apa ya, kayak ya di pantai terus cuman lama-lama jadi mual. Mungkin kalau orang sana udah biasa gitu. Kalau di Hanjeli itu kalau di Hanjeli itu lebih kayak masyarakatnya kayak deket-deket banget jadi kayak saling membantu gitu kayak emang saling membantu gitu kalau misalnya ada mungkin ada sesuatu yang kejadian gitu. Nah waktu itu sempat juga ada temen yang kehilangan dompet atau apa itu tapi kayak dibantunya tuh cepet gitu tapi tetap aja nggak ketemu. Terus kalau di Bali yang terakhir karena itu di dekat bukan hutan sih lebih tapi kayak ke pedalaman jadi kayak memang kayak eh, nggak terlalu banyak kehidupan di situ selain kita yang waktu itu jadi hawanya tuh kayak ih takut gitu cuman nggak apa-apa karena bareng teman-teman jadi nggak terlalu berasa jadi kayak berasanya seru aja pokoknya pas di Bali tuh bener-bener kayak sepi banget kayak cuman kita doang di situ udah sih itu aja. Ya. Eh, efeknya sih kayak menurut aku jadi lebih mandiri karena
packing sendiri, terus di sana tuh apa-apa sendiri kan. Walaupun bareng teman cuman tetap berasa kan kayak misal pas packing atau pas perjalanannya itu juga nambah kayak kita tahu kayak teman kita tuh beda-beda, tapi di situ kita harus coba buat kayak biar nggak ada konflik gitu. Walaupun ya nggak ada konflik sih di aku, cuman kayak kita tetap harus eh, ingin harus tetap rukun lah gitu, jangan kayak pecah belah kalau misalnya lagi kayak gitu. Dan menurut aku kayak pentingnya tuh memang di setiap daerah itu jaga omongan dan yang lain, kita maksudnya kita nggak tahu gitu apa yang bakal terjadi, kita juga nggak tahu di situ ada apa gitu. Jadi yang penting sih jaga adab, jaga omongan sih, udah itu aja. Perubahan mental aku sih sebenarnya aku lebih berani kayak kemana-mana sendiri, kayak mungkin kayak kemana-mana naik KRL atau bis kita kayak udah nggak takut lagi nyasar karena udah tahu gitu, karena dulu rumah aku di Tangerang jadi aku tahu gitu eh, cara transit sama eh, buat naik kendaraan umum sama perubahan perilakunya sih aku jadi lebih mandiri sih, kayak bisa ya sama sih, bisa kemana-mana sendiri sama kalau di sini kayak rasanya kayak perubahannya itu kayak jadi ada lebih ada daya juang gitu, kayak nggak mau cepat-cepat nyerah. Udah sih itu aja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini siapa? Ima. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Gania yang telah menyampaikan hasil portofolionya selama sekolah di Bening. Alhamdulillah, semua proses pembelajaran, kemudian semua program yang dilalui gitu ya, yang belajar bersama teman-teman dan gurunya dapat memberikan dampak yang banyak gitu ya, perubahan yang baik untuk Gania ke depannya.